Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna Agustin dari SMK Putra Pakuan Bogor. Hari ini saya akan memberikan materi tentang tata kelola sarana prasarana untuk anak kelas 12 TKP. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Hari ini alhamdulillah 30 anak sudah masuk, kurang 2 lagi ibu muridnya ini yang belum konfirmasi. Dan sebelum belajar, ibu akan mengingatkan bahwa sekarang masa pandemi, ya, kita membantu pemerintah dengan cara apa? Kita menggunakan masker saat berada di luar rumah dan menggunakan face shield. Selain itu, kita harus menjaga jarak dengan orang lain sehingga kita tidak tertular atau kita menulari. Ingat, pandemi ini bukan milik kita sendiri, bukan kita sendiri yang merasakan, tetapi seluruh dunia merasakan. Oleh karena itu, jaga diri kita sehat supaya kita tetap semangat belajar dan kita nggak akan sabar untuk ketemu dengan kalian. Kita belajar langsung tatap muka. Oke? Hari ini mata pelajaran sarana prasarana masih tetap tentang penghapusan sarana prasarana karena apa? Kantor macam-macam. Dan kemarin Bunda udah masukkan contoh tentang kantor yang milik pemerintah. Ya, tapi maaf secara umum. Habis itu kantor sarana prasarana yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, sekarang penghapusan sarana prasarana yang milik negara atau dibiayai oleh uang negara. Ya, jelas ya. Tolong disiapkan buku catatannya. Buku catatan disiapkan. Setelah itu tugas jika ada dikerjakan, jangan nanti ya, langsung dikerjakan biar nggak numpuk. Setelah itu nanti jika ada yang pertanyaan, silakan bertanya pada ibu saat kita lagi belajar atau boleh tulis di chat. Jelas ya. Nah, ibu akan memulai pelajaran kita hari ini. Sebelumnya ibu akan mempersiapkan dulu ya presentasi materi kita hari ini. Oke, sebentar ya. Baik, ibu akan presentasikan kita hari ini yaitu tentang tata cara dan prosedur penghapusan milik negara. Ya, artinya di sini milik negara itu yang dibiayai oleh siapa? Oleh pemerintah. Gitu ya, Nak ya. Nah, ini yang dilakukan oleh kalian yaitu ya. Di sini apa sih yang dimaksud dengan penghapusan? Penghapusan kemarin sudah diberitahu ya, Nak, bagaimana penghapusan itu ya dari tingkat pemerintahan daerah sama semuanya penghapusan itu. Yang dilakukan yaitu di sini penghapusan barang dari tingkat pusat sampai daerah itu pada permulaan tahun anggaran. Jadi tahun anggaran itu mungkin ada yang di bulan misalnya persiapannya bulan Desember atau Januari. Nah, pada waktu tahun anggaran itu nanti harus dimasukkan dari mulai perencanaan, pengadaan, perawatan, perbaikan sampai dengan penghapusan. Semuanya sudah diatur ya. Nah, ada dibentuk panitia penghapusan yang minimal atau sekurang-kurangnya 3 orang mewakili unsur keuangan, perlengkapan dan bidang teknis dalam instansi. Kenapa harus ada bidang teknis? Karena contoh, misalnya ibu menghapus laptop, komputer, harus dicek dulu sama beliau yang orang teknis. Apakah memang harus dihapuskan? Apakah boleh digunakan lagi? Ataukah dan sarannya apa? Ya, tugas tadi yang diberikan 3 orang tadi tugasnya meneliti. Tadi kan ibu bilang tadi teknisnya meneliti. Dinilai barangnya. Aduh, barangnya itu memang sudah rusak bener, dia harus dihapuskan. Oh enggak, nih barangnya harus bisa perbaiki lagi misalnya ya. Terus membuat berita acara dan melaksanakan penghapusan sampai melelang atau memusnahkan. Lelang itu artinya barangnya masih layak pakai.
Mari udah terangkan. Kita sekolah itu, sekolah SMK akan mengganti semua barang-barang yang ada di kantor. Dari mulai meja pimpinan, dari mulai meja guru, administrasi, semuanya dilelang untuk apa? Karena mau membeli yang baru. Beli semua baru. Kata Pak Haji, beli baru semua. Barang ini kan masih bagus. Bagaimana caranya kalau mau dihancurkan, sayang. Ya, diperbaiki, kita butuh nih. Ya, nanti gak apa-apa dilelang. Dilelang artinya dilelang tuh apa? Dilelang tuh artinya barang ini ya. Barang ini nanti ya, barang ini nanti kalau misalnya ya, barang ini nanti kalau misalnya dijual atau dilelang kan masih ada duit ya, Nak ya. Nah, masih ada duit. Nah, masih ada duit itu untuk menambah tadi membeli barang yang baru ya. Jadi kalau lelang itu bukan berarti kita miskin, bukan ya. Kadang-kadang ibu tuh suka membeli barang yang bekas kantor. Di rumah itu ada kaca-kaca bagus itu ya, di rumah itu ibu beli bekas. Itu katanya orang yang jual tuh dari PT apa atau kantor apa, dijual, dia beli, lelang dia beli, diperbaiki langsung dijual. Nah itu Nak. Jadi barang tadi tidak dihancurkan atau dimusnahkan, tapi masih bisa digunakan. Itu namanya seperti itu lelang ya. Nah, setelah itu di sini kalau kita menghapuskan ada prinsip kehati-hatian, keadilan dan kebenaran. Artinya di sini hati-hati jangan sampai dilelang masih ada barang atau dokumen penting. Terus hati-hati juga di sini jangan sampai barang ini udah masih digunakan tiba-tiba udah nggak ada. Mejaku nggak ada ya, kemana ya kemarin mejaku kok sekarang hilang, misalnya contoh gitu ya. Terus keadilan itu jangan sampai di sini cuma pokoknya Bu Erna itu barangnya ini itu aja lah, udah rusak segala macam, pakai aja Bu, misalnya gitu ya. Mungkin ada orang-orang tertentu atau bagian-bagian tertentu yang merasa kok barangku itu ya udah jelek tapi nggak diperbaiki misalnya ya. Dan kebenaran itu artinya memang benar-benar memang harus bisa dihapuskan, makanya tadi diteliti, jelas ya, diteliti. Terus penghapusan barang dari tingkat pusat tadi ya dilakukan, tadi saksinya ada 3 minimal. Nah ini contoh ya. Contoh di sini barang yang ini barang yang rusak, tua dan atau barang berlebih. Nah, Ibu mau nanya, barang berlebih, tua, rusak, ya. Kalau barang yang berlebih seperti itu, ya, barang yang berlebih seperti itu kita gimana caranya? Ya, barang berlebih di rumah kalian itu barang numpuk-numpuk, jadi disusun barang yang akan dihapuskan ya. Tadi diusulkan dulu, Ibu barangnya ini mau dihapus, diusulkan ya. Setelah itu barang-barang tadi membuat diusulkan, terus dibentuk panitia penghapusan, tapi minimal 3. Membuat berita acara, dinilai dulu ya, rusak benar, rusak seluruhnya, rusak sebagian, bisa dihibahkan, bisa dipakai, dinilai dulu ya, baik teknis maupun ekonomis. Kalau ini dipakai biaya perawatannya mahal karena begini, ya udahlah dilelang aja misalnya. Jika usul sudah lengkap, maka pejabat UPB ini unit pemakai barang membuat usulan penghapusan ke satuan organisasi yang lebih tinggi, misalnya rektor mengusulkan ke menteri. Jadi misalnya penghapusan di perguruan tinggi ini barang-barang, maka beliau pimpinan kita rektor mengusulkan ke menteri bahwa kantor kita, perguruan tinggi kita punya barang bla 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 sejenis ini, sebanyak ini, rusak dan minta dihapuskan atas usulan dari tadi ya, panitia tadi. Jika sudah mendapat persetujuan dari menteri,
Menteri menerbitkan surat keputusan penghapusan, ya, menerbitkan surat keputusan penghapusan. Dicek. Tadi panitianya kita mengusulkan, mau diganti, dibentuk panitia. Panitia menilai. Setelah dinilai, setelah dilihat, panitia mengusulkan kepada petingginya. Kalau di perguruan tinggi rektor, kalau di sekolah kepala sekolah, ya, diusulkan, Pak, berdasarkan penilaian kami, barang-barang ini perlu dihapuskan, barang-barang ini perlu dirawat, barang-barang ini perlu dihibahkan, dan seterusnya. Maka barang yang akan dihapuskan tadi diusulkan dari rektor kepada menteri, dari kepala sekolah negeri kepada menteri. Menteri akan membuat apa? Membuat SK, surat penerbitan keputusan penghapusan. Sok mangga dihapuskan barang-barang ini, dan pelaksanaan penghapusan dilakukan. Nah, ibu kayaknya ribet, enggak ribet. Kan balik lagi ke awal, ke pengadaan. Pengadaan kemarin gimana? Dari perencanaan. Sekolah kita alhamdulillah sekolah negeri dibantu pemerintah untuk membangun 5 lokal kelas sekolah negeri, ya. 5 lokal kelas ini dibangun atas biaya dari dinas, misalnya dari negeri, dari menteri dapat bantuan, plus isinya 5, isinya ini kursinya bukan kursi dari kayu, tapi dari misalnya besi atau baja ringan atau kursi yang bagus, ya, dapat. Itu kan berarti kan harus ada inventarisnya kan, didata segala macam, dicatat, ditempatkan di sini, dirawat dan seterusnya. Berarti itu kan ada yang ngasih. Nah sekarang ada yang mau dihapus pun harus lapor. Pak Menteri, ini barang-barang yang Bapak kasihkan 10 tahun yang lalu misalnya, ini mau dihapuskan izinnya, kayak begitu, ya. Jadi usulan untuk minta kepada menteri bahwa barang ini inventaris nomor bla 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 dan seterusnya akan dihapuskan karena alasannya apa, ditulis tadi. Barangnya rusak, barangnya, alasan kemarin ada nggak? Nanti juga ada. Alasan barang itu dihapuskan. Jadi jangan sampai Bu bosen lihatnya kursinya itu aja selama 5 tahun di kantor, masuk kursinya itu. Ada tamu kursinya itu, bosan deh Bu, pengen ganti suasana. Ntar beli kursi yang baru ya Bu, jangan warnanya coklat, kalau bisa nanti kursinya warnanya merah, nanti di sana warnanya ini, warnanya itu. Nah itu kan usulan, ya. Dan jangan lupa apapun usulan kita tentang barang, jangan lupa konfirmasi namanya panitia anggaran, duitnya ada enggak? Minta ini itu tapi ternyata nggak punya duit. Nah, ya tadi kan barangnya yang rusak, tua atau berlebih. Jadi barang rusak tua itu barangnya itu memang sudah ada tapi sudah waktunya lama, atau barang berlebih. Nah ini kalau barang rusak tapi tidak hidup atau cacat, khusus hewan atau tanaman, ya jujur aja ibu membayangkan misalnya penghapusan hewan yang cacat itu bagaimana, ibu nggak berani untuk menjelaskan pada kalian karena ya jujur aja ibu nggak berani aja itu, ya. Yang pasti ibu ngasih contohnya misalnya hewan-hewan yang di sini yang dihapuskan itu yang membuat kayak gini, tikus, kecoa gitu ya, rayap, itu yang perlu dihapuskan gitu ya. Tapi kalau yang cacat dihapuskan di sini, dicek dulu keadaan hewannya, tanamannya, terus diundang pemerintah setempat, Pamong Praja. Jangan sampai di demo, wah perusahaan ini punya ini dihancurkan, misalnya hewannya itu dibunuh. Nah jangan sampai seperti itu ya. Jadi teknik pemusnahannya pun juga harus dilaporkan kepada pejabat setempat. Nah ada berita acaranya pelaksanaan penghapusan. Kayak pohon itu mengerti, pohon yang mati di pinggir jalan itu ya. Pemerintah Kota Bogor misalkan itu pohon-pohon itu kan ada datanya. Jalan Raya Pajajaran contoh misalnya ini pohon A, B, C, D ada. Nah kemarin ibu lihat itu dinas pertamanan terkait itu pakai mobil yang tinggi tangganya, motong
motong dahan-dahan yang mungkin terlalu menjulur ke jalan sehingga nanti mengganggu lalu lintas. Memotong pohon yang tua sehingga takut kena angin rubuh, nanti takut menimpa orang atau mobil, kendaraan dan sebagainya demi keamanan. Tapi tidak asal potong, tetap menjaga keindahan, keasrian. Jangan sampai tiba-tiba terus dipotong semua. Ibu pulang, oh Pajajaran sekarang terang benderang. Iya Bu, pohonnya dipotong semua. Nah jangan, nanti pasti akan didemo banyak orang itu ya. Kenapa? Kan berindang jalannya ya, untuk oksigen kita. Jadi jangan asal memotong pohon. Makanya tadi supaya pohon tidak dipotong, tidak rusak, mundur lagi. Pohon-pohon dipelihara dengan cara apa? Disiram, diberi pupuk, dahannya yang rusak cepat dipotong sehingga tidak rusak seterusnya atau semuanya, tetapi cuma yang rusak-rusak tadi. Jadi tetap asri dan rindang, gitu ya. Terus di sini juga berhubungan dengan barang hilang, dicuri, dirampok dan terbakar tuh. Jadi macam-macam nih. Ada laporan tentang Pak barang saya hilang, dicuri, dirampok atau terbakar. Jadi tidak asal merta lapor. Sekolah kita punya laptop 10. Ya, tiba-tiba bagian sarana lapor kepada pimpinan kepala sekolah, Pak, laptopnya hilang 3. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau begitu nanti beli lagi yang baru, selesai. Enggak. Pasti akan ditanya, nyimpennya di mana? Kenapa kok bisa hilang? Kenapa bisa dicuri? Kenapa terbakar? Ya, di sini yang teledor siapa? Nah, jika barang hilang, dicuri, dirampok dan terbakar ini dalam tanda petik sengaja, dalam tanda petik kita curiga, maka kantor tersebut melaporkan kepada kepolisian. Ya, biro perlengkapannya nyatet berita acaranya, lapor ke polisi, polisi datang, ya, dicek ruangannya mana, siapa yang menemukan tiba-tiba barangnya hilang, hilangnya kapan, dicek semuanya sama polisi, ya, membuat berita acara kepolisian. Jadi kepolisian negara Republik Indonesia sini membuat berita acara. Di sini dituliskan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berita acara. Jadi hari ini tanggal berapa nih? 16 Oktober 2020 Bu Erna lapor ke kepolisian bahwa barang di kantornya Bu Erna hilang. Nggak tanggung-tanggung, laptopnya ada 40, ada 50, ada 3 ruang laptop hilang misalnya. Kan kadang-kadang ada yang begitu ya nak, menjelang UNBK ini punten aja. Sekolah tuh ada tiba-tiba dirampok. Besok UNBK nggak jadi karena laptopnya semuanya hilang. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada. Ya, oleh karena itu di sini lapor kepada kepolisian dan kepolisian akan memberikan rekomendasi hasil penyelidikan berupa 1. Jika tadi kuasa barang, misalnya ibu yang tanggung jawab, secara sah berbuat atau menyalahgunakan tugas, kemarin ibu kasih contoh nih, ibu sholat, gudang ibu kunci, udah kunci ibu, sama ibu dikunci gudang, ibu sholat sebentar lah paling 10 menit, wudhu segala macam paling lama 15 menit, paling lama. Sholatnya juga di sebelah gudang. Dari kamar mandi ibu sholat di sebelah gudang, pintunya sih beda tetapi bersebelahan. Ya, selesai sholat ternyata gudangnya pintunya kebuka dan ibu melihat ada barang-barang di gudang itu yang hilang. Nah, ini kan menyalahgunakan tugas saya teledor, maka penyelesaiannya bisa dilempahkan ke pengadilan. Bu Erna teledor, kunci gudang dicantolin, Bu Ernanya pergi. Mending perginya semenit, ternyata Bu Erna tuh pergi makan. Mending makannya sekitar kantor. Makanya misalnya kantornya di daerah kita, sekarang aja makannya misalnya di Poma, di Ciluar, jauh dari kantor. Jauhnya ya 5 menit 10 menit misalnya, tapi keluar dari kantor.
Berarti ibu tidak bisa bertanggung jawab atas tugas ibu. Maka jika nanti polisi bilang Bu Erna teledor, atau yang paling jelek lagi ini punten, Bu Erna pura-pura makan sehingga ada orang yang nanti mencuri. Ternyata maaf ya Pak Polisi, saya itu makan, pulang ternyata begini, kan diselidiki. Nah, polisi kan pinter, ABCD caranya gimana ketahuan lah itu. Maka di sini jika kita menyalahgunakan pekerjaan kekuasaan kita yang membuat kantor kita tadi kecurian, kebakaran, ya, dirampok, kadang-kadang kan maaf aja. Kalau kita baca-baca di koran, kita juga lihat di televisi, ternyata pencurian itu dilatar belakangi. Nah, ya, pegawai yang tidak suka dengan pimpinan misalnya. Perampokan ini dirampok oleh mantan pegawai PTA. Ya, jadi kadang-kadang seperti itu, maka pengadilan yang memutuskan bersalah atau tidaknya. Sehingga kalau bersalah hukumannya apa itu beliau-beliau dari kepolisian dan pengadilan yang tahu. Oke. Nah, yang kedua, ibu sudah kunci, ibu sudah perhatikan ini nggak ada lagi yang macam-macam, dikunci semua bersih. Ibu sholat sebentar aja, 10 menit. Kupingnya juga mungkin maaf ya, setengah ini setengah itu dengerinnya. Tapi kok ya hilang tuh barang. Bingung ibu gimana caranya kok bisa hilang. Jika polisi melihat bahwa itu bukan salahnya ibu, bukan salah kalian, bukan salah petugas, maka kepolisian akan membebas-tugaskan atau dibebaskan dari segala tuduhan. Jadi nggak akan dituduh, dibebaskan. Nggak ada tuduhan apa-apa, bebas. Bebas dalam arti di sini apa? Bebas dalam arti di sini ya kita di sini nggak dituduh kong kali kong. Nah, tidak dituduh kerjasama sehingga kantor kita kebakaran kecurian. Tapi ada juga nggak kebakaran yang disengaja? Ada. Karena dipecat seseorang maaf, seseorang dipecat, sakit hati. Saya dipecat, sakit hati saya. Tunggu, ya, malam-malam bakar. Gak usah banyak, apinya sedikit aja. Tapi karena kantor saya itu terbuat dari bangunan yang mudah terbakar, yang dijual itu barang-barang yang mudah terbakar, maka blung, habis kantor. Dan penyelidikan polisi melihat ternyata gudang ini, kantor ini bukan terbakar karena contohnya konslet listrik, bukan, tapi sengaja. Maka polisi pasti menyelidiki. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bahwa di sini Ibu Erna itu dicurigai. Kita dicurigai, oleh karena itu kalau kita punya jabatan, kita punya tanggung jawab, kita kerjakan, kita pakai tanggung jawab itu, dan kita bekerja dengan baik sehingga kantor kita jangan pernah ada tadi kecurian, perampokan segala macam. Makanya hati-hati ya bekerja. Tidak ada bekerja yang santai aja Bu, bahasa kalian tuh santuy gitu ya, nggak boleh ya gitu ya. Oke. Terus ini sekarang barang yang penghapusan berdasarkan hal khusus. Hal khusus itu di sini ya ada penghapusan, tetapi ada 3 hal ini yang bisa dilakukan seperti tadi kan dihapuskan, dihancurkan, dimusnahkan misalnya. Maka di sini ada 3 hal, diantaranya 1. Jika tadi petugas, tadi ada berapa anak? 3 ya. Panitia penghapusan tadi melihat bahwa barang-barang ini masih bisa digunakan, maka di sini dihibahkan. Ya, karena layak, masih secara teknis dan ekonomis masih bisa digunakan barang itu, maka dihibahkan. Dihibahkan itu diberikan secara gratis kepada
seseorang atau lembaga. Ya, contoh, kita di sini punya buku banyak di perpustakaan. Bukunya tuh banyak. Ya. Buku yang ini sumbangan dari pemerintah tahun 2013, 14, 15, 16, 17, maksudnya di bawah tahun 2000. Di bawah tahun 2005, 2010, sekarang 2020. Berarti barang itu numpuk di gudang, di perpustakaan itu barang numpuk. Ya, terbitan tahun 2015, terbitan tahun 2007, masih ada dan tidak dipakai. Kita baris-baris gudang ternyata banyak buku yang nggak kepakai. Tapi maaf, buku ini masih bagus dan masih bisa dipakai untuk belajar, karena kadang-kadang buku yang baru itu judulnya aja baru. Humas dan keprotokolan, isinya tentang humas, tapi di dalamnya juga ada tentang perjalanan dinas dan rapat. Buku yang dulu dipisah, perjalanan dinas bukunya sendiri, rapat bukunya sendiri, jadi ada 2 buku. Nah sekarang dijadikan satu. Dari atas tentang humas, protokol, di bawahnya ada tentang perjalanan dinas, di bawahnya juga tentang rapat. Jadi satu buku tebal tapi 3 mata pelajaran. Kalau dulu bukunya tipis-tipis tapi sendiri bisa. Nah, karena masih banyak di perpustakaan dan itu masih dipakai, bisa dipakai isinya, maka barang itu boleh dihibahkan. Makanya yang di rumah, punten kita punya barang-barang bertumpuk-tumpuk. Misalnya baju ini ditumpuk, masih bisa dipakai untuk orang lain. Kenapa tidak dihibahkan? Ya, bagi kita mungkin di lemari itu numpuk nggak ada artinya, tapi mungkin barang yang diberikan kepada orang lain itu bagi mereka itu merupakan bantuan yang sangat berharga. Jadi kita nggak pernah ngerti ya nak, ya, karena di bawah kita itu masih banyak orang yang membutuhkan. Sekolah di bawah kita ada, di atas kita ada juga. Makanya di sini, jika secara teknis ekonomis masih layak, maka boleh dihibahkan. Terus di sini juga ada barang rusak hilang, dihapuskan karena terjadi bencana alam, banjir, bencana alam macam-macam ya, gempa bumi, banjir, tanah longsor, apalagi puting beliung, apalagi macam-macam ya. Kecuali rayap itu bukan bencana alam, rayap itu. Rayap karena kita jorok. Ya, karena kita tidak bisa merawat. Ya. Jadi di sini ada bencana alam, banjir segala macam sehingga kantor kita kemasukan air, banjir bandang. Setinggi di dalam kantor 1 meter misalnya, sehingga kebayang ya 1 meter, barang-barang yang tadi di meja pegawai semuanya sudah hilang semuanya, nggak tahu kemana. Ya, terus barang-barang di kita, mesin-mesin apa semuanya pada rusak, maka barang-barang tersebut boleh dihapuskan. Ya boleh. Dipilih dulu ya. Dipilih dulu mana yang bisa dipakai, mana yang dilelang atau mana yang dihapuskan. Ya, begitu. Terus yang ketiga, barang hilang rusak tuh dihapuskan karena terjadinya huru-hara atau demonstrasi. Serem ya. Punten ya, bukannya ibu orangnya punten aja. Demonstrasi itu kan hak kita menyalurkan pendapat, diatur oleh undang-undang. Saya tidak suka, saya pingin begini, saya pingin begitu, boleh nggak? Boleh. Itu diatur oleh undang-undang, boleh. Yang tidak boleh tadi merusak fasilitas umum. Itu barang itu yang punya siapa? Umum. Bangun itu duitnya siapa? Kalian. Kalian pernah makan di mall? Di restoran? Pernah kan? Pajak restoran berapa? Nasi goreng 10.000. Pajak pelayanan 5%, 15. Ditambah pajak harus lapor kantor itu, rumah makan itu ke pemerintah 10% misalnya. Dari tadi 5.000 tambah atau 5.000 seperti ini, akhirnya nasi goreng tadi bukannya 10.000 tetapi bisa 15.000, bisa 25.000.
karena ditambah tadi pajak. Nah, pajak yang disetorkan ke kantor perpajakan itulah digunakan negara untuk apa? Untuk membangun fasilitas umum, ya, untuk membangun fasilitas umum. Terus kenapa, ya? Kenapa kamu membuat, menghancurkan fasilitas yang capek-capek kita buat, kita bayar dengan cara apa? Wah, hancur, gak suka begini, bakar. Setelah demo selesai, barangnya rusak kan? Bangun lagi, duit kita lagi yang dipakai. Yang harusnya duit itu untuk yang lain, tetapi karena dirusak, karena dirusak, maka tadi barang duit tadi untuk membangun tadi harusnya untuk yang lain, tapi ternyata karena kalian tadi merusak, maka duit negara tadi dipakai untuk membangun fasilitas umum lagi. Boros kan? Bangun 2 kali, mending kalau 1000. Kalau 100 juta, 500 juta, 10 juta kan duit. Serupiah 2.000 pun walaupun kecil tetap itu namanya duit. Dan duit itu milik kamu, yang kamu bayarkan kadang-kadang tidak ikhlas. Ya ampun, masa nasi goreng tadi 10.000 jadi 15.000. Kok banyak amat sih mbak nambahnya mbak? Pajak ibu. Jadi itu yang dibayarkan. Jadi barang-barang tadi karena ada demo, karena ada huru hara, maka harus dihapuskan. Karena udah rusak nih, contohnya nih pagar dihancurkan, ya, mobil kemarin dibakar, kantor-kantor dibakar kalau isinya sudah nggak ada, masih alhamdulillah sedikit. Loh kalau isinya penuh, tuh ya, oke. Nah itu yang dilakukan. Nah prosedurnya merekomendasikan kelayakan daftar usulan penghapusan, membuat tadi minta rekomendasi supaya ini layak untuk dihapuskan. Jumlah barang yang dihapuskan juga minta direkomendasi di ACC, terus dikelompokkan juga daftar-daftarnya. Terus jika sudah sesuai maka penghapusan diusulkan ke kantor perbendaharaan dan kas negara KPKN daerah atau KPKN wilayah, ya, karena ada yang tingkat wilayah doang, ada juga yang tingkat daerah, ya. Setelah itu diusulkan ke kantor pelayanan kelayakan negara dan lelang KPKNL, ya. Istilahnya itu memang ada di negara kita, hanya kita nggak tahu ini kantor apaan sih, ternyata ada gunanya, ini ada penghapusan ternyata. Kantor kas negara itu di kepala ibu dulu, kantor kas itu berhubungan dengan pembayaran kas negara, nanti dari situ. Kantor pajak itu disetorkan, jadi kas negara itu duitnya negara yang ngitung mereka. Ya tuh. Jika sudah disetujui, maka diusulkan ke kantor pelayanan kelayakan negara dan lelang. Ternyata barangnya dilelang aja dan uang lelangnya masuk ke dalam kas negara. Nah, pernah dengar nggak ada omongan tentang kas negara? Ini masuk ke dalam kas negara. Tuh, itu ternyata. Jadi kas negara itu kantor ini diantaranya juga berhubungan dengan penghapusan barang-barang milik negara. Setelah KPKN setuju, setuju dihapuskan, maka penghapusan segera dapat dilaksanakan. Ini prosedurnya ya. Rekomendasi tentang usulan tadi, boleh enggak? Boleh. Barang yang dihapuskan ini boleh enggak? Boleh. Kalau gitu sok mangga. Daftarnya tadi dicocokkan, semuanya cocok, lapor, ya, lapor disetujui, maka penghapusan akan dilaksanakan. Nah, itu pelajaran kita hari ini tentang pelaksanaan atau prosedur penghapusan barang yang tadi dari mulai hilang, dirampok, dicuri, maupun pohon-pohon maupun hewan, ya,
Hewan itu contoh ya, punten ya, hewan itu contohnya mungkin kayak kebun binatang milik negara itu kan ada, mungkin ada binatang yang punten, mungkin maaf ya sakit atau misalnya cacat yang gimana ya, mungkin ya walau-walau mudah-mudahan ya nak ya tidak seserem yang kita bayangkan. Tetapi menurut ibu itu hewan-hewan itu memang secara manusiawi pun pasti ada tata caranya, dan ibu yakin mereka tidak akan menyiksa hewan tersebut, membuat mereka tidur pun dengan nyaman ya, dimusnahkan pun dengan nyaman ya. Oke, di sini ya itu tata cara dan prosedur penghapusan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan negara, milik negara. Oke ya, ibu lihat chat apakah ada pertanyaan. Tidak. Ibu tanya nak, apakah ada yang ditanya kepada ibu hari ini? Ibu cek dulu. Ada 34, anak ibu 32. Ibu cek dulu apakah ada tamu di sini yang belum ibu sapa. Oke, di sini Dewi Agung, Elsa, Dela sudah ada. Terus Elsa, Eva, Feni, Fitri, Hadana, Nisa, Naomi, Pori udah, Rani ya. Terus Ika, Rini, ya Rini Rahmawati udah konfirmasi terlambat karena masuk karena sinyal ya. Nanti jangan di kamar atau gimana ya nak ya, usahakan. Jika masih mentah-mentah, matikan HP-nya dulu, matikan ya. HP-nya dimatikan, dinyalakan lagi. Jadi jangan keluar tapi dimatikan dulu, dinyalakan lagi, dan cari posisi yang nyaman untuk membuka internet biar sinyalnya bagus. Oke ya, itu yang dari ibu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar dengan baik hari ini ya. Ibu lihat tidak ada pertanyaan. Ada yang ditanya nggak nak? Nggak ada. Nanti seperti biasa ibu akan memberikan ya PowerPoint itu untuk kalian pelajari di rumah. Jangan lupa untuk anak kelas 12, apapun pelajaran yang diberikan oleh guru di sini, karena kalian kelas 12 pasti itu ada hubungannya nanti dengan penyelesaian kalian di sekolah, yaitu berhubungan dengan UNBK, berhubungan dengan Ujikon, berhubungan dengan ujian sekolah ya. Karena kalian itu kalau sudah mendekati kelulusan, begitu banyak ujian yang harus kita lalui ya. Sama seperti hidup, begitu banyak ujian yang harus kita lalui supaya kita dapat menang. Menang bukan berarti menang kita menginjak teman kiri kanan, tapi menang dengan daya upaya kita sendiri ya. Semangat belajar jangan lupa, walaupun pandemi, biarlah kami di sekolah yang mengajar kalian, dan kalian di rumah belajarlah dengan baik. Baik mungkin belajar ditemani oleh orang tua atau saudara, dan kerjakan semua tugas dari guru-guru. Oke, mudah-mudahan ilmu kita hari ini tentang penghapusan bisa memperkaya sedikit ya nak, tentang sarana prasarana. Ternyata ribet juga ya untuk penghapusan aja ya. Oke, pelajari dengan baik. Jangan lupa tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak supaya kita tidak tertular atau menulari. Oke, ibu tutup mata pencaharian kita hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Salam buat keluarga dan tetap semangat belajar di rumah. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakuan Bogor, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sayang, ibu pamit ya. Sok.